Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Erlianti, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi bab 3 mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya ada pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dilakukan atau yang dipimpin oleh presiden itu sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Adapun semboyan dari Presiden Soekarno yaitu politik adalah di atas segala-galanya, politik adalah panglima. Selanjutnya ada tindak lanjut dekret. Yang pertama adalah pemimpin nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Yang kedua, demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, Presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Karya mengganti Kabinet Juanda. Dan yang keempat, membentuk lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, ada lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada MPRS, yang kedua ada DPA, dan yang ketiga ada DPRGR, dan yang terakhir ada Fond Nasional. Selanjutnya ada program Kabinet Karya. Program Kabinet Karya ada yang pertama yaitu keamanan dalam negeri, yang kedua pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga ada peningkatan sandang pangan. Selanjutnya ada tindakan Soekarno terhadap ABRI. Yang pertama yaitu TNI dan Polri disatukan pada tahun 1946. Yang kedua, Presiden Soekarno melakukan politik lembaga, balance of power, antara sesama ABRI. Dan yang ketiga ada, Presiden Soekarno adalah panglima tertinggi di dalam ABRI. Yang keempat, Presiden menciptakan kondisi unggul mengungguli baik antara TNI ataupun ABRI. Oke, selanjutnya ada tantangan demokrasi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Mr. Sartono dari Kabinet PNI. Yang kedua ada Mr. Iskag Cokro Adisuryo dari Kabinet PNI. Yang ketiga ada Prawoto Mangkusasmito dari Kabinet Masyumi. Dan yang terakhir ada Sutomo dari Kabinet PNI. Selanjutnya ada anggota Liga Demokrasi. Yang pertama ada Nadatul Ulama atau biasa disebut dengan NU. Yang kedua ada Kabinet Masyumi, yang ketiga ada PSII, yang keempat ada IPKI, yang kelima Partai Politik, yang keenam Parkindo, dan yang ketujuh ada Liga Muslim. Selanjutnya, tokoh yang menentang adanya Soekarno. Yang pertama, pimpinan, yaitu Imran Kosyandi, dan membentuk Liga Demokrasi. Oke, selanjutnya ada program Soekarno setelah pulang dari luar negeri. Yang pertama, Soekarno membubarkan Liga Demokrasi. Yang kedua, Soekarno juga membentuk yang pertama, PON Nasional. PON Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Soekarno juga membentuk Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR, adalah badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Oke, pada masa demokrasi terpimpin, terdapat tiga kekuatan politik. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno, yang kedua ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang ketiga yaitu TNI Angkatan Darat.
Selanjutnya, ada bukti bahwa Soekarno lebih membela PKI. Yang pertama, adanya Nasokom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis digabung. Yang kedua, Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan. Yang ketiga, ada ajaran komunis mendapat kesempatan lewat jalur persekolahan. Dan yang keempat, ada TNI yang memberantas PKI justru mendapat kencaman dari Soekarno. Selanjutnya ada cara menarik perhatian Soekarno dengan membentuk yang pertama ada barisan pendukung Soekarno dan yang kedua ada Partai Murba. Oke, selanjutnya ada contoh penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, MPR ada di bawah Presiden. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan diganti dengan DPR-GR. Yang keempat, Presiden seumur hidup. Yang kelima, Presiden mengangkut Ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana Menteri 3. Dan yang keenam, pembentukan DPA. Yang ketujuh, pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN dengan nama Manipol. Selanjutnya ada di bidang politik. Yang pertama, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955 dengan dasar Panpes nomor 3 tahun 1959 dan membentuk DPR-GR dengan dasar Panpes nomor 3 tahun 1960. Selanjutnya ada pada bidang ekonomi. Yang pertama, Soekarno melaksanakan sistem ekonomi terpimpin di mana Presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintahan pusat. Perekonomian terpusat pada satu tangan. Akibatnya, perekonomian menjadi lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Sebab dari kegagalan ekonomi tersebut, yang pertama, Presiden terjun langsung mengatur ekonomi, dan yang kedua, karena tidak ada ukuran yang objektif dalam memulai suatu usaha atau hasil lain. Selanjutnya, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Politik bebas aktif diganti dengan politik Nevo Aldivo, yaitu politik luar negeri poros Jakarta atau Ponpenking. Politik ini mengarah pada mercusuar. Selanjutnya, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Politik pada saat itu membagi kekuasaan politik menjadi dua. Yang pertama, Old Devo atau Old Stabilities Forces, yaitu kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara berkapasitas yang neokolonialisme dan imperialisme atau nekolin. Yang kedua ada Nevo atau New Emerging Forces, yaitu kekuatan batu yang sedang muncul, yakni negara-negara progresif revolusioner. Yang selanjutnya ada menyelenggarakan pesta olahraga dengan negara Nevo yang dikenal dengan nama Genovo atau Games of New Emerging Forces. Dan yang selanjutnya ada membentuk poros Jakarta PON atau Panpacking atau politik poros. Selanjutnya ada bentuk pelaksanaan politik luar negeri Nevo Aldevo. Bentuk yang pertama yaitu hubungan dengan negara barat menjadi renggang. Yang kedua, hubungan dengan negara timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer modern. Dan yang terakhir, berkonfrontasi dengan Malaysia.
Selanjutnya, ada alasan berkonfrontasi dengan Malaysia. Alasannya karena Malaysia membentuk federasi atau penggabungan negara bekas jajahan Inggris. Oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara NEVO.